Di pretest kita sudah menguasai materinya, masa sih masih tiga-tiganya, berarti kita akan belajar. Nah, terkait dengan pembelajaran kita hari ini, sebenarnya ini kudu yang keempat, kita start jam di sini. Apa nih? Yang 10 ya? Yang 10 kan? 10.20. 10-20. Nah, ini mudah-mudahan Ibu memahami tentang PI yang keempat ini, yaitu evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran melalui supervisi akademik berbasis coaching. Ya. Saya yakin Ibu sudah praktek coaching, nah sekarang kita realnya. Ibu di coaching oleh saya, kemudian nanti di PI 5 Ibu coaching negatifnya. Di PI 5 itu Ibu harus bawa video sudah jadi dimuat di lokal karya yang publish. Nah, tentang evaluasi dan proses pembelajaran kali ini, supervisi akademik berbasis coaching. Ibu pernahkah supervisi dengan sekolah secara internal? Saya di supervisi gitu Pak. Iya. Sudah pernah Pak. Sudah pernah. Selalu. Oleh? Kadang oleh kepala sekolah, kadang oleh wakil kepala bagian kurikulum. Apa yang disampaikan oleh kepala sekolah pasca supervisi? Biasanya umpan balik, refleksinya terutama, terus hal-hal apa yang beliau menanyakan apa yang harus diperbaiki, terus beliau menyampaikan kalau rubriknya sudah terpenuhi, terus apa yang belum. Jadi diskusi gitu Pak. Akhirnya dari hal-hal yang saya sampaikan harus diperbaiki, apa rencana saya untuk memperbaiki. Supervisor megang lembaran rubrik. Ya, rubrik. Nanti rubrik itu jadi sebagai portofolio Ibu ya, untuk dievaluasi. Baik, berarti sudah pengalaman. Terus pada saat di kelas atau pada saat supervisi, supervisor apa yang dilakukan? Apakah dia terlibat di dalamnya atau tidak? Di kelas ya Pak? Biasanya enggak Pak. Enggak, ya? Jadi hanya duduk aja sampai selesai. Melihat, memantau ya? Berapa JP? 2 JP. 2 JP. Berarti udah pernah? Udah pernah. Jadi sekarang nggak perlu lagi ya? Nah, mungkin sekarang hampir sama persis. Hanya saja sekarang basisnya coaching, tentunya ada yang perlu dikembangkan. Nah, Bu Sulis, kehadiran saya di sini, kira-kira apa yang ingin Ibu kembangkan kompetensi? Karena supervisi akademik itu kan kegiatan yang dilakukan di kelas itu ya, dengan tujuan untuk memberikan dampak langsung kepada guru dan kegiatan pembelajaran secara langsung. Nah, ini dalam rangka peningkatan kompetensi. Kompetensi itu kan yang sekarang kita gali terkait dengan modul ajar yang berbasis budaya positif, kemudian pembelajaran diferensiasi dan KSE. Nah, kira-kira kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan? Sebenarnya ketiganya Pak, diferensiasinya, KSE dan budaya positif. Tapi saya rasa yang paling ingin diobservasi itu yang di diferensiasinya. Karena kalau yang KSE sama budaya positif sebenarnya sudah terjadi, hanya ter-highlight sekarang. Cuman kalau yang terkuasai ya? Bukan terkuasai, jadi sudah dijalankan ya, maksudnya gitu. Budaya positif jadi bukan dan KSE. Karena sudah terbiasa. Hanya sekarang ter-highlight. Cuman yang diferensiasi kayaknya saya masih harus diobservasi. Kalau budaya positif itu kan ada banyak disiplin positif, kemudian keyakinan kelas, terus ini apa, posisi kontrol, nilai kebajikan universal, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia. Gitu kan. Oke, sama segitiga restitusi yang terakhir. Nah, dari sekian budaya positif berarti Ibu kalau dihitung skala mana, di posisi mana Ibu tentang budaya positif? Maksudnya berapa banyaknya atau gimana ya, Pak? Artinya sudah terimplementasi. Mungkin 50-50 Pak. 50 ya? Kenapa nggak itu yang dikembangkan? Iya bisa ya. Ya, tapi it's okay, nggak apa-apa. Karena memang menentukan skala itu kan berdasarkan apa yang saat ini
tapi kita tidak melihat ke belakang. Mungkin kalau mau lihat ke belakang, oh bisa eskalasinya 100 Pak. Mungkin gitu ya. Jadi nggak perlu dikembangkan lagi. Nah, kalau budaya positif, kalau KSE itu sendiri kenapa nggak jadi kompetensi yang ingin dikembangkan? Cuman tadi saya nyebutinnya tiga-tiganya, cuman yang paling gitu diferensiasi. Ya. Tapi saya juga ingin mengembangkan ketiganya. Makanya saya sebelum ke yang paling itu, saya akan gali dulu yang tidak paling itu. KSE biasanya memang terjadi pada pembelajaran saya, biasanya berkelompok, udah kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, itu kan berkelompok semua tuh Pak. Satu lagi pengambilan keputusan bertanggung jawab. Anak-anak menurut saya sesederhana mereka bisa jawab soal itu udah pengambilan keputusan. Udah masuk KSE ya? Udah masuk KSE. Berarti pada saat itu mengimplementasikan ke anaknya. Tapi kalau KSE diri pribadi sendiri, apakah sudah sampai pada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab? Insya Allah sudah Pak. Alhamdulillah. Baik, makanya itu tidak dikembangkan ya? Atau masih dikembangkan? Perlu juga sih Pak. Oke, berarti yang paling ingin dikembangkan di sini dominasi pada pembelajaran diferensiasi. Yang Ibu ketahui apa sih pembelajaran diferensiasi? Diferensiasi itu kayak pendekatan pembelajaran sih ya Pak, yang digunakan guru tuh untuk memungkinkan guru tuh dapat memenuhi kebutuhan murid. Saya sambil minum boleh? Emang nggak Pak, silakan. Dimana kebutuhan murid itu ada 3 Pak. Yang pertama kesiapannya, kesiapan belajar, terus minatnya dan juga profilnya. Kesiapan tuh bagaimana mereka siap menerima pembelajaran. Karena kan kondisinya mereka habis belajar mata pelajaran apa, terus belajar matematika, terus habis itu belajar lagi dengan kondisi itu. Terus minatnya terkait yang saya ini di sini gaya belajarnya Pak. Kan ada anak yang auditori, visual dan juga kinestetik. Terus yang ketiga itu profil belajarnya. Jadi istilahnya latar belakangnya mereka gitu di kelas itu seperti apa. Pantas ini perlu dikembangkan. Ya, karena memang ada miskonsepsi yang tadi miskonsepsi yang tadi Bu Sulis tadi sampaikan. Apa miskonsepsinya? Ini harus di luar kepala Bu Sulis. Di mana pembelajaran diferensiasi itu kan keputusan common sense ya, keputusan masuk akal yang dilakukan oleh guru berorientasi pada kebutuhan belajar murid. Nah, kebutuhan belajar murid itu tadi sudah disebutkan, bisa dilalui dengan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Nah, ada 3 strategi yang perlu ditetapkan. Strategi diferensiasi konten, proses, dan produk. Strategi ini bisa dimasukkan ke dalam kesiapan, bisa dimasukkan ke dalam minat, bahkan dimasukkan ke dalam produknya, profil belajar murid. 3 strategi tadi ya, bisa dimasukkan ke kebutuhan belajar itu. Nah, yang tadi Bu Sule sampaikan, kesiapan belajar murid, ini miskonsepsinya. Kesiapan belajar murid itu bukan berarti dia siap belajar pada saat itu. Kemudian untuk menghadapi pelajaran berikutnya, siap belajar menghadapi pelajaran berikutnya, atau siap belajar setelah pelajaran berikutnya. Kesiapan belajar itu, misalnya Bu Sulis matematika, mereka sudah siap apa? Maksud siap di sini untuk belajar. Berapa yang sudah bisa? Oh iya. Misalnya garis bilangan. Siapa yang sudah bisa? Yang sudah tahu garis bilangan. Siapa yang belum, yang setengah tahu garis bilangan, dan siapa yang belum tahu sama sekali garis bilangan. Nah, itu kalau kita penuhi kebutuhannya, nah itu kita bisa gunakan strategi yang mana? Apakah konten, proses, atau produk? Kalau konten berarti kita berikan materi, materi kepada mereka yang belum, yang sudah bisa, setengah bisa, dan yang belum bisa. Itu berarti masih konten kan, materi ajarnya. Lalu apa yang kita lakukan kepada mereka bertiga ini? Ya, yang sudah bisa, setengah bisa, dan yang belum bisa. Apakah dengan metode, dengan gaya belajar tadi, cukup dengan video, cukup dengan gaya misalnya bikin kinestetik, misalnya loncat ke sini negatif, loncat ke sana positif gitu kan. Itu dengan kinestetik bisa. Jadi itu miskonsepsi yang tadi saya pahami ya dari ucapan Bu Sulis.
Kemudian bisa 3 strategi ini masukkan ke dalam minat. Nggak semua orang minatnya sama ya. Belajar matematika, ada yang minatnya seni tari, ada yang minatnya sepak bola, ada yang minatnya melukis, ada yang minatnya memasak. Tapi kan tujuan pembelajaran ibu matematika tentang alat ukur misalnya. Bisakah memenuhi kebutuhan mereka dengan minat yang berbeda-beda? Tugas kita. Caranya gimana? Oke, yang masak silahkan. Pakai alat ukur ya. Misalnya penggorengannya gede. Sodetnya masa harus kecil gitu kan? Silahkan diukur sodetnya berapa senti yang diperlukan. Jadi diarahkan ke tujuan pembelajaran. Itu yang berdasarkan minat ya. Berarti itu diferensiasi apa, Bu? Berdasarkan minat proses ya? Proses ya. Jadi sebetulnya konten pun bisa. Konten bisa. Berdasarkan minat. Dia senangnya memasak. Ya udah, berarti materi memasak lah yang akan kita terapkan. Tapi tujuan pembelajarannya alat ukur. Oh iya. Kaitkan gitu ya, Pak? Ya, seperti itu. Begitu juga dengan profil. Biasa dimasukkan ke dalam 3 strategi tadi. Profil itu kan lingkungan belajar kita ya, budaya yang ada di kelas bagaimana, yaitu kita terapkan apa yang ada, aset apa yang kita punya. Makanya saya perhatikan di sini, betul Bu Sulis pengen mengembangkan diferensiasi. Benar, miskonsepsi. Diferensiasi mana yang ingin Ibu kembangkan? Kira-kira. Saya sih niatnya sih tiga-tiganya, Pak. Ya, coba lagi, lebih menyudut lagi. Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Oke, tiga-tiganya. Kenapa Ibu menilai demikian tiga-tiganya? Yang ingin diobservasikan. Karena saya pengen tahu bedanya gitu loh, Pak. Proses tuh tok begini. Kadang-kadang proses sama konten suka ini proses apa konten gitu. Kadang-kadang sama teman-teman juga oh iya gitu. Makanya pengen semua. Saya mencoba untuk menampilkan semua sih di pembelajaran ini. Cuman kayak nanti biar dievaluasi sama Bapak. Tapi kalau yang produk sih hanya menyampaikan aja, enggak gitu. Iya, kalau produk kan istilahnya butuh waktu. Sudah memahami lah ya. Produk itu kan berdasarkan apa ya, bisa dengan gaya belajar. Kalau video ya silahkan mereka kumpulkan dalam bentuk video atau melihat tayangan di video, cara belajarnya. Dan saya yakin produk udah di luar kepala. Oke, berarti 3 diferensiasi ini, wah keren banget ini. Konten, proses, produk. Cuman apakah tercapai atau enggak nanti Bapak observasi. Enggak tercapai, yang bisa mencapai kan Ibu. Kalau saya nggak bisa tercapai. Maksudnya terlihat gitu. Kalau terlihat insya Allah. Terlihat. Nah, selama ini konten ini apa sih menurut Ibu? Kalau konten itu biasanya isinya, materinya sih, Pak. Oke, materi ajar ya. Materi ajar. Kalau proses itu caranya, cara menyampaikan, menampilkan pembelajaran gitu. Produk itu sesuatu yang dihasilkan anak dari pembelajaran. Hasil atau tugas nanti ya. Diberikan. Model apa tadi yang di Discovery. Discovery berarti masuknya ke ini ya, masuk ke proses ya. Proses. Atau masuk ke produk? Ke proses. Prosesnya discovery. Tapi ke produk juga bisa sih hasil dari itu. Hasil dari proses discovery kan mereka mendapatkan sesuatu tuh. Kenapa nggak project? Iya ya, project juga. Kenapa nggak problem? Kemarin tuh problem terus karena MTK kan. Ya saya pengen nyoba discovery gitu. Problem memang bedanya apa? PBL dengan PJBL. PBL berbasis masalah, kalau PJBL berbasis project. Good answer. Dari sisi yang lain? Pembelajarannya mungkin. Kalau problem itu disajikan masalahnya. Dari sisi waktu? Oh, dari sisi waktu pelaksanaannya? Ya. Project itu bisa lebih lama. Good. Karena butuh waktu menghasilkan sesuatu. Problem? Problem bisa butuh waktu lama juga, paling nanti ke presentasinya nggak bisa dalam satu waktu gitu. Ada lagi ya, problem itu ada panduannya. Oh, ada panduannya ya. Yang ada
cara-caranya lah, sehingga memudahkan anak untuk menyelesaikan permasalahan. Kalau PJBL diserahkan ke anak. Semua ya Pak? Semua. Silakan apapun yang anak lakukan, yang penting masalah terselesaikan. Sehingga itu bisa dimasukkan ke dalam proyek aksi. Tapi guru ngasih materi dulu nggak Pak kalau di proyek? Kalau di secara runutan ya udah pasti. Ngasih dulu ya. Hanya saja materinya modelnya gimana gitu. Kalau materinya anak sudah bisa, berarti kita tinggal terapkan apa. Cukup kita menyampaikan, nah nanti kalian bermain bola, kemudian tolong bolanya diukur ya, gitu ya. Berapa ukurannya. Nah, proyek itu anak mikir di pas perjalanan, Bu Sulis menyampaikan mengukur bola kan banyak ya. Nah mereka tuh ya, mereka ukur gitu. Pasti ada pertanyaan nanti. Nah, berarti butuh waktu dan seterusnya. Berarti intinya kita memberikan materi. Nah, kalau anak sudah bereksplorasi berarti sudah hidup. Hasilnya pasti butuh waktu lama untuk proyek misalnya. Kalau dari sisi guru, keterlibatannya PBL dengan PJBL. Kalau PBL itu guru menyajikan masalah, ya, terus mau observasi lah kegiatannya di kelas gitu semuanya. Kalau proyek kan mereka bisa nggak selalu dalam pantauan guru gitu, tapi minta didokumentasikan. Ya, guru sebagai fasilitator di PJBL PBL. PBL. Ya. Kalau di PJBL guru sebagai pengamat. Pengamat ya. Plus fasilitator juga. Oh, jadi ada tambahan ya Pak? Tambahannya, mengamati jauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran. Jangan sampai nanti mereka menggunakan, ada yang hobinya memasak tentang alat ukur, tiba-tiba mereka megang pisau. Itu kita amati. Jangan sampai pisau salah pegang. Harus megang gagangnya, megang pisaunya. Terutama untuk anak-anak SD. Terutama listrik gitu kan, Pak Cahya. Makanya kenapa saya nggak pakai listrik, pakai magnet. Dia nggak kepikiran juga pas kemarin. Iya, bahasa lebih enak magnet padahal ya. Itulah Pak. Kalau listrik Bapak butuh colokan, butuh stop kontak. Nah itu untuk perobservasi Ibu, cukup 15 menit kita lakukan observasi. Nanti kita langsung ke kelas untuk melakukan observasi atau supervisi akademik. Ibu udah menyiapkan apa saja untuk di kelas? Saya paling ini karton, sticky note buat refleksi, terus LKPD, modul belajar yang saya bawa, terus anak-anak udah saya minta untuk nyiapin proyektor. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semuanya sehat ya? Luar biasa, Allahu Akbar. Tadi pagi semangat, sudah sarapan? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Kalau kita terusin bisa sampai jam 5. Ya, oke. Hari ini kelas 12DA sudah siap belajar? Siap dong. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke deh, sip. Berarti sudah siap belajar. Hari ini mata pelajaran matematika masih sama Bu Sulis ya? Ya, namanya belum berubah. Insya Allah. Kamu juga aman ya, masih ya? Iya, oke. Sip ya. Sip, yang tidak hadir, tidak ada. Hari ini masuk semua. Sebentar. Di jam pertama mata pelajaran siapa tadi? Pak Jajul, pelajaran. Terus setelah itu? Pak Bar, PKN. Sekarang Bu Sulis. Oke, 12 DL, ada 21. Sip. Kok 22? Oh, ada Bapak. Iya. Sekarang tanggal 15. Nomor daftar hadir nomor 15 siapa? Sok. Silakan pimpin doa dulu. Siap. Siap. Doa dalam hati mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Kita lanjutkan pembelajaran kemarin ya. Oke. Hari ini pembelajaran kita adalah mengenai
transformasi fungsi ya. Sebentar, Ibu tampilkan dulu slide presentasinya. Diingatkan lagi mengenai keyakinan kelas yang pernah kita buat ya. Apa yang pertama waktu itu? Fokus ya dalam pembelajaran, terus kita harus apa? Terlibat aktif dalam diskusi kelompok, terus dalam kegiatan pembelajaran ya. Alhamdulillah terbuka. Oke, sebentar. Aman ya kelasnya? Oke, diri sendiri bisa? Oke, aman. Oke. Pembiasaan positif seperti biasa, kita harus hadirkan diri kita secara utuh, penuh. Gak boleh ada terpikir apa kemarin-kemarin ya. Yang tadi biarkan, kita akan fokus di pembelajaran. Silakan pasang senyum termanismu, coba. Senyumannya, Nura, senyumannya mana yang paling manis? Mantap. Mungkin dia merasa dirinya manis saat seperti itu. Mana coba dari sebelah sana, Fadila, Keisha, senyumannya termanis, Gali manis banget. Aduh. Astagfirullahaladzim. Retnani, oke aman. Sabrina, mantap. Berarti udah siap belajar ya. Oke, nah ini tadi keyakinan kelasnya, menyelesaikan pembelajaran yang optimal, gunakan waktu secara efektif. Waktunya kalian waktu itu minta masuk tepat waktu, selesai juga Ibu, gitu ya. Oke. Dan lain-lain sudah disepakati ya, tidak ada perubahan ya. Ada perubahan? Tidak. Cukup ya? Oke, saling menghargai satu sama lain. Selanjutnya, nah pembelajaran kita adalah mengenai transformasi fungsi. Kita sudah masukkan ya di pertemuan sebelumnya mengenai transformasi, tapi di apa? Di subnya translasi. Translasi itu apa kemarin? Pergeseran. Good. Lanjut. Nah, sekarang Ibu akan menghadirkan kalian secara penuh atau kita akan melakukan praktik teknik stop. Nih, teknik stop itu untuk memunculkan diri kita mengenai kesadaran penuh atau mindfulness. Nah, coba sekarang ambil posisi duduk ternyaman. Usahakan tangan ada di atas meja boleh, di atas paha juga boleh. Ambil posisi ternyaman, tidak ada tas yang mengganggu di kiri kanan. Turunkan kakinya boleh ke bawah biar ininya ditegak ya, jangan membungkuk, usahakan. Silahkan diposisikan diri kalian dengan posisi duduk terbaik ya. Oke, sip. Kita akan praktik teknik stop. Nah, cukup dengarkan instrumen ya. Tidak premium nih. Oke, sip. Nah, boleh tenangkan dulu. Posisikan tangan kalian, posisi duduk kalian sesuai dengan posisi ternyaman. Sudah, boleh di atas meja, boleh di atas paha sendiri boleh. Ya, posisikan posisi yang tegak. Posisikan duduk kalian yang ternyaman, boleh sambil didengarkan. Boleh memejamkan mata, boleh tetap menghadap ke depan. Rasakan suara gemericik air yang mungkin akan membasuh hati kalian, membasuh pikiran kalian. Jika kalian rasa memejamkan mata lebih nyaman, boleh pejamkan matanya. Hilangkan semua rasa-rasa lelah yang selama ini sudah kalian jalani. Kalian adalah pribadi yang hebat, sudah bertahan sampai detik ini. Tarik napas yang panjang dari hidung, tahan 5 detik, keluarkan. Tarik nafas yang panjang dari hidung, tahan 3 detik, keluarkan. Berikan senyuman terbaik untuk dirimu sendiri. Ucapkan dalam hati, terima kasih aku sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih banyak sudah bertahan di jurusan ini. Dengan penuh perjuangan, bolak-balik lab, bolak-balik naik turun ke kelas, menghadapi banyak karakter guru, banyak karakter teman yang tidak sesuai dengan ekspektasiku. Selain menerima diri sendiri, kita harus menerima orang lain dan juga maafkan diri sendiri. Tarik napas dari hidung, keluarkan pelan-pelan.
Tarik napas dari hidung, keluarkan pelan-pelan. Maafkan diri ini, maafkan yang selalu berekspektasi lebih dari kenyataannya. Tarik nafas, keluarkan. Sekarang peluk diri sendiri, coba rangkul dirinya yang erat. Makasih ya, dipuk-puk. Kasih banyak ya. Dijawab juga sendiri memang, iya. Oke, cukup? Cukup. Nah, Ibu akan membagikan satu post-it. Silahkan tulis satu kalimat aja mengenai apa yang kamu rasakan saat kamu melaksanakan teknik stop tadi. Warna apa? Bebas ya, nggak apa-apa ya. Biar cepat. Diambil. Nanti dioper, diambil. Nanti dioper. Ditulis satu kalimat, jangan terlalu panjang. Cukup yang menggambarkan diri kamu. Sok. Kalau sudah selesai, boleh ditempel di depan. Nah, nih. Dioper ya. Perasaan yang kamu rasakan saat tadi teknik stop. Udah? Udah, Bu. Oke, udah. Ya. Silakan ditulis. Oke. Perasaan yang dirasakan saat tadi kamu teknik stop. Apakah lega, apakah masih tertahan, apakah kurang waktunya, atau apa yang kalian rasakan? Silakan ditulis. Udah? Kalau sudah ditempel, silahkan. Tuh, separuh ya kalau bisa, biar separuhnya nanti untuk di akhir pembelajaran. Separuh gini ya, jangan lewat. Ya, ditumpuk-tumpuk boleh, nanti yang penting kebaca. Separuhnya ya. Tumpuk-tumpuk boleh, yang penting terbaca aja. Ini namanya papan perasaan. Hah? Gak apa-apa. Nanti minta tolong di foto-foto ya. Separuhnya sayang. Nah, silahkan. Wow, banyak perasaannya nih. Terima kasih. Luar biasa. Nah, oke. Sini di bawah sini boleh. Tuh, oke. Good. Mantap. Ada lagi? Cukup? Coba Ibu minta satu orang deh untuk, mungkin ada yang mau menyampaikan. Kan tadi sudah dituliskan, satu orang yang mau menyampaikan. Yang tadi boleh siapa aja bebas. Ayo. Hazel, boleh Hazel, bangun Hazel. Sini Hazel. Hazel sambil baca aja, simpulkan perasaan teman-teman apa. Tapi nggak usah semua, simpulkan aja. Sini Hazel, silakan. Simpulannya aja. Ini kesimpulan dari teman-teman, ada yang bilang lega, tenang, relax. Mantap. Tapi ada juga yang sedih. Ada yang sedih, terus Ada apa lagi? Ternyata aku sekuat ini, katanya gitu. Terus ya rata-rata pada tenang sih Bu, bilangnya sama lega gitu. Masih ada sedikit kesel juga ada. Iya, ada belum ini ya. Berarti butuh waktu lagi, nanti kita tambah ya. Iya. Oke, cukup. Terima kasih Hazel, tepuk tangan untuk Hazel. Luar biasa aja mewakili teman-teman ya. Mudah-mudahan sesi yang singkat tadi menjadi awal yang baik untuk kita. Dengan kamu udah hadir penuh di kelas, kita bisa melaksanakan pembelajaran yang optimal ya. Oke. Tadi sudah refleksi bersama. Nah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu setelah melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, ya, kita atau kalian sebagai murid dapat menentukan bayangan titik, terus bayangan bidang dan garis sebagai hasil dengan tepat ya. Biasanya kalau ikut baca, biasanya itu orang-orang visual. Nah, nggak sabar kalau ada tulisan harus saya baca gitu, bener ya? Oke, kita udah ini ya kemarin ya.
Oke, lanjut. Model pembelajaran yang Ibu gunakan adalah discovery learning, di mana kalian akan mengeksplor kemampuan kalian untuk mengumpulkan data dari sumber lain. Lalu juga pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan kalian ya. Berikutnya juga ada terintegrasi kompetensi sosial dan emosional ya. Jadi di mana pembelajaran itu juga mengaitkan sosial dan emosional kalian sebagai individu ya. Lalu juga budaya positif seperti disiplin positif, keyakinan kelas yang sudah kita buat di awal pertemuan dulu, kita ingatkan lagi supaya tetap dilaksanakan dengan konsisten ya. Oke, selanjutnya kita akan tepuk matematika dulu nih ya. Siapa yang mau memimpin? Wis Nolani, langganan kayak Nolani nih. Semangatnya sih luar biasa ya Nolani itu ya. Nularin. Ayo tularkan. Boleh dari situ, boleh. Yuk. Teman-teman sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita tepuk matematika. Wih, suara. Oke. Tepuk tangan dulu. Sip. Tepuk matematika. Math with law. Math with law. Wih, keren. Terima kasih Nolani, mantap luar biasa ya. Semangatnya nular gak? Nular sampai ujung, wis luar biasa. Si Galih yang tadi kayak, gue ngantuk banget nih kayaknya kayak jreng langsung. Math with law. Gimana nggak semangat sampai loncat? Math with wis. Gacor, mantap. Oke, are you ready? Ready. Oke, kegiatan pertama adalah stimulation atau memberi stimulasi ya. Di mana di sini Ibu akan menampilkan aplikasi dari refleksi pada kehidupan sehari-hari. Nah, bisa diperhatikan dulu ya. Ya, kalau dilihat dari kaca spion mobil di depannya, tulisan ambulans itu jadi kebaca kan ya? Ada yang baru tahu. Baru tahu. Itu adalah penggunaan konsep pencerminan atau istilah lainnya adalah refleksi. Lalu, seperti apa sih konsep refleksi? Yang kedua adalah bercermin di kaca. Nah, adik-adik, kalian pasti pernah kan bercermin di kaca? Tapi pernah nggak sih kalian memperhatikan bayangan diri kalian yang ada di kaca tersebut? Sebenarnya bayangan itu merupakan kebalikan dari diri kalian loh. Jadi, misalkan kalian berdiri di depan cermin dengan memegang piala di sebelah tangan kiri, maka bayangannya akan memegang piala di sebelah tangan kanan. Dengan ukuran dan jarak yang sama terhadap bentuk aslinya. Refleksi itu artinya kita memetakan setiap titik dari suatu bangun yang akan dicerminkan terhadap garis pencerminan. Oke, itu adalah refleksi. Tapi sebelum ke sini, kalian selain yang sudah ditampilkan tadi, sesederhana suka selfie nggak? Coba dibuka kameranya, kita bergerak sedikit. Punya kamera, pakai filter boleh, yang terbaik. Oh, kenapa ada di satu tempat HP-nya? Oh, iya, sip. Silahkan, dibuka kamera depan ada? Memorinya masih ada? Nggak ada. Sip, simpan di mana posisi terbaik, nggak dari atas yang menukik begitu ya. Ya, supaya posisi kalian benar terlihat wajahnya. Kan biasanya kalau foto kiri kanan ya, angle-nya mana gitu ya. Coba terlihat apa yang ada di depan di layar kamera, di layar HP ada. Nah, itu adalah aplikasi dari refleksi. Coba angkat tangan kanan. Yang muncul di situ apa? Tangan kiri, ya kan? Sama ketika kita bercermin kan, makanya kalau ada yang lagi live di media sosial, itu anaknya makannya pakai tangan kanan gitu ya. Padahal sudah pakai tangan kanan, tapi ketika masuk ke kamera menggunakan kamera depan, itu akan jadi pencerminan. Sudah? Ambil foto terbaik, jepretnya bareng-bareng.
1, 2, 3, jepret. Sudah? Oh, berdua. Nah, itu udah diulang. 1, 2, 3. Oke. Itu nanti Ibu minta dikirim ke Bu Sulis. Jangan diganti selfie lagi foto yang tadi. Kenapa? Berdua boleh. Hah? Gak apa-apa, kirim ke Bu Sulis. Kirimnya ke Yasmin dulu boleh, biar 1 titik. Nanti Yasmin baru ke Sulis ya. Gak apa-apa lagi mau. Itu artinya, yang penting mau lagi monyong, lagi menyon, mau apa, lagi nyengir apa. Yang penting apa yang kamu keluar di wajahmu sama keluarnya. Itu sifat pencerminan. Kalau lagi monyong di situnya nyengir, kabur. HP-nya tutup aja. Ya, oke, paham ya? Itu adalah aplikasi dari refleksi. Nah, di sini refleksi itu ada terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, dan titik asal. Titik asal tuh yang kalau di koordinat di tengah-tengah. Itu namanya titik asal, 0,0. Lalu bagaimana cara kita dapat menentukan refleksi dari titik, bidang, dan garis? Ya. Nah, hitung dengan rumus bisa. Jadi kamu cari nanti kita bisa menentukan hasil bayangannya dengan hitungannya. Atau bisa menggunakan aplikasi GeoGebra. Kalian sudah kenal ya aplikasi ini ya. Sudah kita coba ya. Waktu itu di apa? Di subnya apa? Translasi. Oke. Jadi di sini bisa dibuka untuk aplikasi GeoGebra-nya. Oke. Silahkan sekarang kita masuk ke kegiatan kedua yaitu mengidentifikasi masalah. Nah, silahkan duduk berkelompok sesuai dengan hasil tes belajar kemarin. Hasil gaya belajar kemarin. Silahkan duduk berkelompok. Iya betul, yang dikirim sama PJ kemarin. Yang sama ya, yang Yasmin kirim. Posisikan posisi terbaik supaya ibu bisa gampang ke kiri dan ke kanannya. Mau kemana Pak Bima? Biar ibunya bisa keliling. Ambil posisi ternyaman. Oh ini aja nih, jangan jauh-jauh. Oke siap, pinjem ya. Oh atau ini aja, yang kosong. Ini penuh. Sayang kakinya soleha. Ini kelompok berapa? Kelompok berapa? Dilihat lagi di WA-nya. Posisikan tempatnya biar ibu bisa keliling. Ayo. Nah, oke. Sok silakan. Sudah? Oke. Ibu akan bagikan materi untuk kelompok masing-masing ya dari pencerminan. Kelompok 1 mana? Atau dibagi aja sekarang ya. 1-nya di Nolani, 2 di Raja, 3-nya di Salsabila, 4-nya di Ilona, 5-nya di Retnani. Oke? Kelompok 1. 1 mana? 2, 3, 4, 5. Oke, good job. Sekarang kita akan menggunakan spinner supaya adil. Sebentar. Ya? Boleh, silakan. Spinner. Sulit internetnya. Oke, karena terkendala sinyal nggak apa-apa. Kelompok 1 mendapatkan refleksi terhadap sumbu X. Terkendala sinyalnya.
Nah, bisa nih. Nah, oke ya. Kelompok 1 mendapatkan kelompok saya mobil undian ya. Kelompok 1 terhadap refleksi terhadap sumbu Y dicatat. Oke. Kelompok 2 iya SBY, sumbu Y Surabaya ya. Kelompok 2 terhadap terhadap garis Y sama dengan min X. Yo, dicatat. Sudah ya. Kelompok 3. Kelompok 3 terhadap sumbu X. Berarti kelompok 5 nanti legowo, kelompok legowo. Sisanya enggak apa-apa. Kelompok keempat berarti mendapatkan terhadap garis Y sama dengan X ya. Kelompok 4 silahkan. Kelompok 5-nya berarti terhadap titik asal. Ya, terhadap titik asal. Sebentar. Sudah dicatat pembagian kelompoknya? Sebentar. Oke. Sekarang dari materi yang sudah kalian dapatkan di kelompok, Ibu minta untuk mencari sumber lain, boleh dari buku, dari internet pun bisa dari Google, dari YouTube, dari TikTok, video-video yang kalian sukai, video singkat ya, untuk kalian cari mengenai materi yang sudah kalian dapatkan. Oke, nanti selama proses diskusi, Ibu akan keliling untuk observasi. Dan Ibu memberikan keleluasaan kalian kebebasan untuk bertanya kalau ada yang ada yang tidak dimengerti atau ada kesulitan seperti itu. Sampai sini, apakah ada pertanyaan dulu? Ada? Belum? Oke, silakan dimulai. Silakan sekarang kumpulkan dulu datanya ya mengenai itu dari sumber lain. Oke, dari 5 kelompok Ibu bagikan lembar kerjanya. Silahkan untuk menunjang pembelajaran di kelompok, silahkan. Nah, Ibu lewatnya susah nih. Ini geser ke depan sedikit, Anak. Nah, majuan. Nah, ini kelompok berapa ini? 2 ya? Silahkan. Silahkan diisi ya. Ini punya kelompok 4? Iya, sama-sama. Ini kelompok 5. Nah, silahkan. Dibagi ya. Ya. Jangan lupa dicatat langkah-langkah pekerjaannya. Perhatikan LKBD-nya. Ibu, ini nama kelompoknya. Nama kelompoknya enggak. Nama kelompok 1 terus terhadap apa? Ya, di cover ditulis. Silakan bagi tugas, yuk. Jangan lupa catat sumbernya ya, Nak. Iya, Bu. Oke. Ini bisa langsung di sini. Ada. Atau dicopot dulu biar bagi-bagi boleh. Kalau mau dicopot dulu LKPD-nya biar bagi-bagi tugas boleh.
Dicopot dulu LKPD-nya untuk bagi tugas, boleh. Silakan. Ini kelompok 1 ya. Ada Nolani, Hazel, Galih, Nura. Nah, dibagi tugas. Tapi ingat-ingat halamannya. Ini 1, Ona. Ini. Sorry ya, Nak. Ini 1. Ini 1. Ibu lupa nggak kasih halaman ya. 3, 4, 5. Nah, silakan dibagi-bagi. Dikasih halaman di bawahnya ya. Dikasih halaman. Bisa. Biasanya bagian belakangnya ada ya. Hati-hati. Nah, iya bagian belakang, guys. Ya, silahkan. Boleh. Aja bebas. Biar enak. Nah, dibagi. Siapa yang mau mencatat, siapa yang mau latihan langsung GeoGebranya, boleh. Bebas. Dilepas aja. Biar bagi-bagi. Iya. Boleh. Boleh nggak apa-apa. Dibuka bagi-bagi, iya sama-sama. Siapa bagian GeoGebra, siapa bagian ini gitu. Dicatat sumbernya jangan lupa ya. Ya. Min X kan? Iya. Tadi kamu catat nggak? Oh, ada. Itu mah yang sekelompok lain berarti. Ini terhadap apa, Nak? Refleksinya? Oke. So, dibagi siapa bagian. Nah, semuanya dicatat di LKPD ya. Nah, ini dikasih halaman dulu. Ibu lupa nggak kasih halaman ini. 1, terus 2, biar nanti gampang nyusunnya lagi. Iya, ada 5. Ada yang terlewat berarti. Ini nih. Ini 0. Sok, silakan ya. Apapun yang didapat langsung masukkan ke LKPD. Senang ibu lihatnya. Sumber X-nya X jadi mini. Oke. Nah, dicatat di sini semua gitu boleh. Ya kan, ada kan? Iya, sip. Atau apapun yang kamu dapat, misal kan dari contoh ini, kamu catat dulu di sini. Nanti baru bisa mengerjakan ini gitu. Ya kan? Ini apapun yang kamu dapat, tapi jangan lupa tulis sumbernya. Sip, dilanjutkan. Nggak apa-apa. Silakan dilanjutkan dengan pengolahan data dari sumber dari informasi yang sudah didapatkan. Enggak semua. Semua langkahnya. Misalnya kamu dapat contohnya mana? Catat dulu di sini. Bukan ini ya. Nah, di Hazel. Nanti dari situ baru untuk menyelesaikan ini gitu. Diskusikan sekelompok. Ya. Terus ini apa nih? Bagiannya siapa untuk menentukan GeoGebra? Kamu tonton dulu misal dari sumber lain, dari video. Apa dulu pertama? Catat. Terus apa catat gitu. Nanti baru praktek bareng. Ya. Gak apa-apa. So, ini bagiannya siapa? Oh, ini informasi. Terus? Ini yang rumus umum. Oke, sip. Terus yang GeoGebranya? Ini kamu nanti aja tuh nanti Tuh, apa aja yang didapat. Misalnya yang pertama buka dulu aplikasinya, kan gitu kan? Iya dong. Terus yang kedua apa? Nyalain HP. Ada kuotanya kayak ibu kan nanti yang. Iya. Silakan lanjut. Nah, kamu buka sumbernya. Untuk kalau dari GeoGebra kan ininya ya, apa? Videonya. Dibuka videonya apa yang pertama? Tentukan. Oh, gitu, Bu. Iya, yang pertama buka berarti perangkatnya gitu kan. Ini kelompok berapa sih? Kelompok 3 ya.
Ya, dilanjutkan yuk. Ya, sebentar. Ibu kan kita disuruhnya ya sama dengan X. Hmm. Kalau ini ya sama dengan min X ya. Oh enggak. Ini terhadap sumbu X. Ini ya Bu. Berarti Y. Ya, ini. Dia cerminan Iya. Sesuai dengan yang kamu dapat aja. Ya, oke. Nanti baru kita konfirmasi bareng-bareng. Sudah? Ya lanjut. So, sekarang GeoGebra. Langkah-langkahnya itu mulai dari buka aplikasi, ya kan? Yang kedua, buat titiknya. Contohnya gitu. Ya kan kalau mau nentuin titik, Untuk sumbernya nulis nama aplikasi atau www. www-nya aja. Tapi secara umumnya aja. Misal, ya kan namanya apa? Matematika apa tahu. Atau channel YouTube apa gitu aja. Ayo dicari, silakan. Yang mana? Ini kan kamu gambar di GeoGebra-nya. Coba atau buat sendiri manual boleh, nggak belum masukin. Tapi kan lebih enak di GeoGebra. Kamu tinggal masukin titik kan? Iya, masukin nanti yang kebentuk apa. Dari sini kan kebentuk apa, nanti ini apa yang kebentuk, catat gitu. Terus nanti dari sini ini kan ini ya ABC, ini sama enggak tuh, sama atau beda, coret yang enggak perlunya gitu. So ya dicatat apa aja silakan. Tapi langkah-langkahnya, tapi hanya refleksinya kamu aja. Kamu terhadap apa? Tulis sumbu X di sini. Yang pertama buat titiknya misalnya, terus apa? Nah iya, terus kok udah dapat nih? Tentukan juga semua. Terus baru gambar di GeoGebra. Terus GeoGebra apa langkahnya nih? Bantu punyanya si Ila. Ya. Ada kesulitan? Aman? Gimana? Ini tulisnya untuk yang di akhirnya atau gimana? Di akhir maksudnya? Oh, hasilnya. Tulis aja apapun yang kamu dapat. Misal dari titiknya, dari garisnya apa. Sok, silahkan. Sumbernya jangan lupa ya ditulis. Websitenya. Kalau ini berarti dibalik aja jadi min 2 atau yang tujuhnya? Tergantung dengan rumusnya dia mintanya seperti apa. Kan beda-beda nanti terhadap titik asal, terhadap sumbu X, sumbu Y, dan lain-lain. Gitu. Ya. Itu kan Retnani tadi udah ini kan? Nah, lanjutkan ya. Sip. Iya, sip. Sorry nak, ini kelompok 5 ya? Maaf nak ya. Sudah sampai mana ini? Baru langkah-langkah. Oke, langkahnya yang pertama apa yang pasti harus dilakukan? Buka aja, buka. Karena kan kita pakai website, nggak usah download kan? Buka aplikasinya, boleh dicatat dari situ. Buat titiknya, terus apa lagi? Nih, kamu terhadap apa sih? Sumbu Y. Nih, sumbu Y yang mana? Yang ini. Ini sumbu X, nih ada. Sumbu X, ini sumbu Y. Nah ini ya. Oke, misal titiknya berapa? Misal ini ya ibu. Iya, kamu nanti bisa catat sendiri langkahnya. Nih, terus. Ya buat titik baru. Nih ya, ini ya. Refleksi terhadap apa? Udah dicari belum dari sumber lain? Dari video. Nih. Terus ini. Sumbunya kan kamu terhadap sumbunya ya? Iya. Belum. Nih. Tuh. Mana aksennya? Tuh. Ya kan? Iya. Kan ini kan cerminnya. Iya. Ini orangnya ada di sini. Cerminnya pasti ada di sini. Gitu. Cuman langkahnya seperti apa? Silakan kalian diskusikan gitu. Ini kan contoh aja. Gitu. Yes. Itu udah jelas banget tadi. Kalau garis buat garisnya gitu. Bisa GeoGebra-nya? Bisa. Kamu nyoba garis? Soalnya di saya garis di titik Oh iya sip. Coba titiknya ya.
Buka dulu aplikasinya yang pertama. Tulis. Iya, apapun yang dilakukan catat. Sudah bisa menentukannya? Sini. Kamu mau buat garis atau mau buat apa? Titiknya udah bisa? Oh, ini dari YouTube ya? Kamu terhadap apa ini? Sumbu X. Sumbu X. Nih. Sumbu X yang mana? Misal titik ya. Kalau dia mintanya titik, ya buat titik. Mana? Kalau minta titik, buat titik. Kalau minta garis, buat garis gitu. Nah, terus ini, cari yang refleksi. Kayak kemarin. Cuma kemarin mah kita translasi ya. Mana sih? Oh, ini apa sih? Yang mana kemarin? Ini ya? Nanti kan translate by vector. Kamu cari yang reflect by line. Tuh, berarti ini terhadap sumbu X ya. Sumbu X kan ini nih. Tuh. Ini ada Risma. Ini cerminnya. Risma pasti ada di sini kan? Karena kan hidung Risma pasti akan ada di sesuai hidungnya kan? Gitu. Nah, itu contoh untuk titik. Sekarang kamu tulis langkah-langkahnya seperti apa. Titik, garis. Berarti kan buat titik, garis atau bidangnya gitu. Lalu klik apa tadi namanya? Terus klik titiknya, lalu ke situ gitu. Ya? Kenapa? Yang apa namanya, yang kayak inian pencet A dulu kan, terus titik asal, habis itu pencet refleksinya. Oh, bukan T, ini kita pakainya refleksi. Oh, yang di atas itu. Berarti jangan pencet A, habis itu pencet poligon gitu. Itu titik asal. enggak, titik asal tuh sesuatu yang dilakukannya. Kalau kayak poligon, titik, garis mah itu mah objeknya. Jadi langkahnya gini, buka, oke, pencet. Enggak, ini nanti apa yang akan kamu lakukan untuk mereka. Berarti sebelum itu kamu harus buat apa? Titiknya, terus garis, sama bidang ya. Kamu buat ini dulu, salah satu misal titik. Terus pilih apa nih, ada refleks ya. Nih, yang kayak kemarin tempatnya refleksi mana? Bagian 2 ini. Oh, kamu udah bikin belum? Nih, lihat dulu. Contoh ya. Misal, kita kan ada 3. Ada titik, terus bidang sama garis. Poin mana sih poin? Enggak ada poin ya? Segini deh, bisa nggak? Tuh, nggak bisa. Poinnya mana ini? Oh, titik baru. Oke. Misal titik ya. Ini kan titiknya nih. Misal kamu berapa koma berapa. Yaudah. Terus, ini udah ada si A di mana? Misalnya titiknya ini A misalnya. Terus tadi kalau kemarin kan kita translasi ya? Translasi. Kamu carinya sekarang refleksi. Refleksinya diklik. Ini terhadapnya apa? Titik asal mana? Ini kan? Klik. Oh, nggak klik ya? Ini terhadap titik asal. Oh, berarti bukan terhadap garis. Pilihnya terhadap objek pada titik. Berarti dia ya. Kan titik asal berarti kan titik. Nggak bisa sih. Sebentar. Refleksi objek pada titik. Oke. Ini. Terus titiknya harusnya bisa diklik. Nggak bisa ya? Oh, belum kita bikin titiknya. Harus ada titiknya dulu. Nah, baru deh refleksikan antara refleksi objek pada titik ya. Berarti dia dulu, kan ini objeknya. Terus refleksinya apa? Tuh, cerminnya. Ini kan misalnya Retnani bercermin di sini. Berarti kan hasil cerminnya ada di sini. Nah, langkah-langkahnya tulis di sini apa aja gitu. Itu kan kalau titik yang Ibu contohin. Sekarang kalau kamu buat garis, berarti kalau garis pakai line. Kalau satu lagi bidang pakainya poligon. Ya, tadi titik. Ini garis bikin aja, garis melalui 2 titik. Tuh, catat. Atau langsung aja masuk sini gitu bisa. Ya.
Oke, cukup. Sekarang kita masuk ke kegiatan verifikasi atau pembuktian. Dari hasil yang sudah aja yang kamu dapatkan sekarang, ya. Benar salah kita akan diskusikan bersama. Jadi jangan sampai ada takut salah gitu enggak ya. Harus berani, oke? Sip. Untuk verifikasi kali ini kita akan mulai dengan presentasi kelompok. Nanti akan ada sesi tanggapan, jadi saling menanggapi dan juga tanya jawab. Oke. Sip. Kita spin ya supaya adil. Siapakah yang spinner ini berpihak pada kelompok mana? Ya Allah, please tuh. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Yang maju pertama adalah kelompok 5. Oke, yuk. Silakan maju. Silakan maju ke depan. GeoGebranya pakai punya ibu nggak apa-apa. Silakan maju ke depan. Di bawah LKPD-nya. Ya, kelompok 5, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Beri semangat. Terus, makin kencang. Makin kencang. Oke. Sip. Udah katanya. Sampai pegal temennya. Oke. Yuk, kelompok 5 silakan dibuka dari sebelah sana. Ini ibu buka ya. Silakan. Yang lain mohon diperhatikan supaya temannya semangat di depan. Ya, tinggalkan dulu pekerjaannya. Kita diskusikan mengenai refleksi terhadap apa ini? Titik asal. Yuk. Diskusinya nanti bisa dilanjutkan. Masih nyala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reni, di foto nak, tolong. Ya. Grogi, lupa temennya siapa. Lu nama siapa? Soal lanjut kan? Butuh spidol juga boleh. Silakan. Iya, apa yang didapat dulu boleh. Perhatikan. Lanjut. Mau lanjut ke next ya, boleh. Ini enggak, bukan slide. Nah, boleh ke sini. Terus ini penghapus. Nggak apa-apa, sok lanjutkan. Dijelaskan ya, Nak. Ya. Dijelaskan dulu ke teman-temannya biar kita diskusi bersama. Perhatikan dulu yang lain. Pertama itu adalah buku umum, nomor 10 itu kan A-nya itu X semuanya, terus A-nya di sini Aksen. terus ini di sini aksennya jadi min X sama min Y, terus refleksi titiknya itu H 2,7, terus aksennya itu diubah jadi min 2,7.
Lanjut. Ini penghapusnya. Nah, ini udah. Wes. Silakan gantian yang lain boleh. Bisik-bisik. Yuk, silakan. Dibahas bersama aja, kan tadi udah ada rumusnya. Yuk, dilanjutkan. Semangat. Terus yang di sini ada refleksi bidang itu A, terus dari A-nya jadi A-nya itu kan di sini 5, min 6, terus di sininya itu jadi absen min 5,6, terus yang B juga, yang B itu 2,7, B absennya min 2,7, yang C-nya juga yaitu 1, min 4, jadi B absennya min 1,4. Oh, sampai situ. Oke. Boleh. Untuk GeoGebranya? Ini kan secara manual, boleh? Siapa? Bebas. Dari salah satu titiknya boleh. Ya, nih. Ibu buka ya, GeoGebranya boleh? Silakan. Itu dihapus dulu. Nah, nih pakai mouse ibu aja salah satu. Siapa yang mau? Retani boleh? Dibuat dulu titiknya tadi berapa? Nih, yuk silakan. Pakai yang punya ibu. Lupa ibu ininya. Dibahas bersama teman-teman. Mau garis, poligon, titik boleh salah satu aja. Sambil bicara ya teman-teman ya. Ini aja boleh titik dulu ya. Sip, yang lain tarik. Apa yang datang? Ketik dulu. Sip. Lanjut. Satu. Ini ya, atasnya. Oh iya. Terus sambil dijelaskan. Nah, dijelaskan buka ini gitu. Oh. Dibuat titik poinnya dulu di ini. Dibuat dulu titik asalnya. Titik asalnya belum. Dibuat poin dulu, naskah. Ulang aja poin dulu. Gak apa-apa, itu udah ada. Terus poinnya. Bikin poin, bikin titik baru untuk titik asal. Membuat ininya. Yang titik asalnya kan belum diklik. Titik asalnya dulu, Nak. Nah. Buat titik di sini kan belum ada. Nah, ini dikecilin dulu, Nak, biar kelihatan titiknya kan 2,7 ada di bawah. Nah, dah. Sok, lanjutkan. Jadi ini yang A ini perhatikan dulu. Kita mencet buat jadi apa namanya? Ya, cerminan. Kita mencet ini, terus refleksi about point atau
Buat poin. Lihat yang ini. Objeknya dulu. Objeknya dulu. Kebalik. Ctrl Z dulu. CTRL-Z. Nah, Ini dulu. Oh ya, ininya dulu, terus kita yang tengah titiknya ini. Terus mantap. Dapet. Oke, sip. Bisa ya. Berarti nanti untuk bidang dan garis sama ya? Langkahnya ya? Sip. Sudah? Dari kelompok lain? Sok, ada tanggapan? Nanya jawab boleh? Kembali ke sana boleh? Siapa? Dipegang dulu aja buat kelompok. Silakan. Tanggapan. Kenapa kok bisa refleksnya about point? Atau pertanyaan yang lain boleh? Salah satu orang? Silakan. Cukup? Cukup? Ada? Nah, boleh tuh. Siapa namanya? Dari kelompok 1. Silakan Gali ke kelompok 5. Kalau yang saya kan katanya refleksi buat yang pertama. Yang lain. yang lain. Oh ini. Ini ya, kedua ya. Makasih Gali untuk pertanyaannya, sangat bagus. Itu karena kita untuk menentukan titik yang di tengahnya. Refleksinya terhadap titik apa tadi? Refleksinya terhadap Titik asal. Gitu. Sampaikan ke Gali. Yang lain. Ya. Nanti bisa diskusikan. Nanti kan banyak ya. Terhadap yang lain sumbu. Oke, gimana Gali? Yang lain ada yang menambahkan untuk kelompok 5? Cukup? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan duduk lagi, Nak. Silakan duduk. Ditutup? Udah. Ngambang nanti. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 5, luar biasa. Presentasinya sudah menyampaikan ya. Terima kasih. Hasil dari diskusinya ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan presentasinya dari kelompok yang belum. Oke, Ibu harap akan lebih aktif. Gak apa-apa, namanya manusia di depan grogi itu wajar, ya. Semangat, ya. Oke, lanjut. Nah, kita akan menyimpulkan bersama mengenai apa yang sudah kita lalui tadi, ya. Ada yang bisa menyimpulkan dari presentasi tadi juga boleh. Kelompok mana yang bisa? Boleh? Angkat tangannya. Yuk, silakan. Yasmin, boleh Yasmin? Boleh, duduk aja. Oke. Jadi kita itu mempelajari terkait organisasi dengan sebab refleksi. Oke. Kebetulan aku dapatnya refleksi dia sama dengan Ya sama dengan S. dan aku juga diskusi sama teman-teman kita bagi-bagi pakai apa-apanya. Oke. Sebagai doa ini teman-teman tadi juga udah berhasil di titik asal itu gimana. Oke. Jadi kita sama-sama membagi informasi atau membagi pengetahuan yang bisa kita cari. Oke, good. Tepuk tangan untuk Yasmin, luar biasa ya. Simpulannya, oke. Atau bisa Ibu kuatkan, jadi tadi terkait pertanyaan dari Gali juga ya. Kalau terhadap titik berarti kita masuknya ke reflect about point. Kalau line kenapa? Sumbu S kok pakainya line? Karena kan dia garis. Kalau garis terhadap garis, kalau titik terhadap titik. Oke ya. Sip, refleksi bersama tadi sedikit sudah disepil ya. Untuk refleksinya udah masuk refleksi juga yang disampaikan oleh siapa? Yasmin, oke. Nah, di sini kita akan tuliskan lagi, Ibu akan bagi lagi ya. Refleksinya bagaimana perasaan kalian. Nah, ini sebagai pertanyaan pemantik. Tidak dijawab satu-satu gitu enggak. Ini dibagi ke belakang. Ini buat di sini. Enggak, langsung aja kasih. Di ke belakangin. Nah,
Jadi bukan menjawab pertanyaan ini, tapi simpulkan yang menjadi perasaan kalian, terus hal apa yang menyenangkan, hal apa yang harus diperbaiki. Silakan tulis dalam kertas yang sudah Ibu sediakan. Kalau sudah selesai boleh ditempel ke depan. Apakah jadi bete, apakah jadi percaya diri, atau apa, silakan. Apa saja bebas. Sudah ditempel ke depan boleh. Silakan. Ditempel sebelah kanan. Bebas boleh. Silakan sebelah kiri mau di kanan. Di mana boleh. Silahkan. Yo, dicatat. Kenapa Reja? Sebelah sini ganteng. Nah. Salah. Ih, kamu salah ya? Ih, salah kebalik. Udahlah, tertutup. Berarti punya Raja yang ketutup. Wah, luar biasa refleksinya nih. Wah, ada yang bikin paragraf nih. Mantap. Grouping. Silakan diposisikan yang terbaik. Bebas di mana aja. Di bawah boleh gak sih? Kamera dong, kamera. Ibu mau foto. Makasih. Cukup? Sudah selesai semua? Harus ya. Oke. Terima kasih yang sudah menuliskan refleksinya. Tadi yang secara langsung sudah sekaligus disampaikan oleh Yasmin ya. Luar biasa kelas 12 DL. Semoga kita bisa melaksanakan pembelajaran ke depannya lebih baik lagi. Karena kalau kita sudah bisa berefleksi seperti yang tadi kita pelajari ya, kita akan bisa memperbaiki diri. Kurang wajar bisa kita tambahin. Udah bagus bisa kita tingkatin. Ya, oke. Sip. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan tugas produk yang harus kalian buat nanti. Buatlah laporan hasil diskusi dan presentasi yang sudah berjalan dalam bentuk media yang disesuaikan dengan minat kelompok nih. Ya, minatnya silahkan digabungkan. Apakah bisa dibuat dalam media di Canva ya, PowerPoint kah, atau poster, video, flowchart, atau dalam bentuk video pembelajaran lagi ngejelasin, atau menggunakan rekam layar di GeoGebra, bebas. Boleh ya. Nanti dikumpulkannya di pertemuan berikutnya. Artinya yang mengumpulkan minggu depan adalah kelompok 5 karena diskusinya sudah sempurna. Maksudnya sudah sempurna. Iya betul, boleh tepuk tangan. Sempurnanya dalam arti sudah dilaksanakan semua. Nanti kelompok berikutnya menyusul ya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Sudah cukup? Terima kasih 12 Digitalis Lanata. Alhamdulillah, semoga kedepannya kita bisa lebih baik ya. Untuk menutup pembelajaran kali ini kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Alhamdulillah, kegiatan observasinya sudah selesai dilaksanakan. Alhamdulillah. Cuman saya izin buka laptop ya Pak, soalnya ada jadwal rukol. Gimana sekarang kita mulai pasca nih? Ya baik Pak. Paling nggak lama ya. Kalau punya banyak
Tapi saya kasih apresiasi dulu kasih Insya Allah, alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. Bu Sulis yang sudah menyelesaikan kompetisi akademik Alhamdulillah, Tapi alhamdulillah. saya tidak mau coaching. Tapi tentunya ada beberapa yang kita sampaikan di mana ini. Baik Pak. Namun sebelum sampai ke sana, menurut Ibu menilai sendiri bagaimana performa pada saat ini? Alhamdulillah saya sudah usahakan semaksimal mungkin seperti biasa, tapi tetap ada groginya Pak. Jadi kadang abis ini apa gitu, karena memang kayaknya terpaku ke langkah gitu saya step by stepnya. Padahal kalau sayanya lebih santai akan lebih ngalir seperti biasa. Ya. Assalamualaikum Bu Suci, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Mohon izin Ibu, saya masih pasca observasi. Sulis tapi wajahnya Pak Andes, bukan Bu Sulis. Dari kemarin ada di mana-mana. Ini kayaknya Bapak satu ini ya. Pak, dari kemarin loh Bapak jalan-jalan terus loh. Saya masih di tempat yang sama Pak. Iya, insya Allah nanti kita ketemu di planner ya. Asik. Siap. mohon izin ya Ibu. Semangat Pak, semangat. Mangga Bu Sulis, mangga. Iya Pak, itu paling terus ke anak-anaknya kayaknya groginya ngalir, jadi tadi pun kayaknya nggak luas gitu. Bahkan tadi anak terlihat ada yang nangis, ada dari kelompok yang maju tadi. Oh iya, betul. Tadi agak Depan saya. Depan saya. bukan saya. sebelah sana. Sampai kanan ya. Kayak saya lihat sepintas tadi agak bekas nangis. Apa dia kecewa dengan kelompoknya atau bagaimana nggak ngerti. Karena tadi yang dominan bicara. Kayaknya ada ketidakpuasan. Tapi nanti saya restitusi. Artinya tidak terkonsepkan gitu ya. Itu memang udah terbiasa dan biasa fokusnya namanya juga di kelompok ya. Dinamika kelompok itu memang kadang ada, kadang tiada, kadang lengkap, kadang tidak. Termasuk dari sisi penugasan, kadang ada yang fokus, kadang ada yang tidak, kadang ada yang bekerja, bahkan ada yang tidak. Nanti sampaikan dulu. Baik Pak, insya Jadi Allah. secara keseluruhan menurut Bu Tulis performanya gimana? Masih harus ditingkatkan lagi Pak. Terkait juga yang utama waktu. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena tadi lewat waktu, lewat dari jam selesai, harusnya kan 11.40, tadi ada lebih 5, 6. Kita kan juga masih Iya tadi percobaan. Tadi juga saya juga perkenalan Iya. Kemudian ada setting-settingnya tambahan. Sebetulnya kalau menurut saya Alhamdulillah. Apalagi ya. Jadi Ibu menilai demikian sehingga merasa performanya perlu ditingkatkan. Iya, pasti Pak. Kalau begitu boleh saya menyampaikan penilaian saya? Boleh Pak. Bukan penilaian, pengamatan ya. Iya. Karena observasi itu tidak ada penilaian, tapi pengamatan. Observasi kan pengamatan. Nah, saya tadi mengamati Ibu Sulis terkait dengan pembelajaran di kelas. Tentunya tidak banyak catatan. Ibu sudah melakukannya dengan sangat baik. Alhamdulillah. Insya Allah. Nah itu sebetulnya sudah lebih lebih tinggi dari standar yang kita harapkan. Alhamdulillah lega Pak. Kenapa? Karena dari catatan saya di sini dari kita praobservasi itu Ibu meminta untuk ada pengamatan tentang kompetensi yang ditingkatkan itu diferensiasi proses. Nah yang saya lihat di sini diferensiasi proses itu sudah sesuai. Alhamdulillah. Sudah sesuai dengan pemenuhan kebutuhan belajar murid. Ya, bahkan itu menurut saya standarnya tinggi ya. Karena RPP yang sudah Ibu buat itu sudah memenuhi kebutuhan mulai dari kesiapan, minat dan profil. Ya. Bahkan di sana ada menggunakan aplikasi GeoGebra
itu pun belum terdengar masih ketemu hari Boleh ini. dengar ya Pak ya? Tapi itu bagian daripada proses ya. Sehingga anak-anak itu tidak bosan dengan dan tidak takut tentunya dengan pelajaran matematik itu. Ternyata matematik ada aplikasinya, apalagi kalau digunakan sering, kemudian ditambah aplikasi yang lainnya. Ini di luar tujuan pembelajaran yang transformasi refleksi tadi ya. Oke. Jadi sekali lagi yang dilakukan itu sama Ibu yang tadi harusnya ditingkatkan tapi sudah dilakukan dan itu sudah selaras. Alhamdulillah. Kemudian ada lagi di sini kompetensi yang melebihi bahkan ya. Yang melebihi yang harusnya di observasi Ibu meminta untuk mengembangkan di kompetensi diferensiasi proses, ternyata di luar ekspektasi diferensiasi kontennya pun ada yang menurut Ibu mungkin semuanya pengen ditingkatkan tapi ternyata memang sudah meningkat ya. Konten, kemudian apalagi produk tadi ya, produk meskipun dari sisi penugasan itu di akhir tapi di sisi pembelajarannya itu ada produk yang disampaikan itu berupa presentasi itu adalah produk juga ya, dan itu pun ada umpan balik dari yang lain termasuk sesi pertanyaan sehingga tidak terlihat lagi yang namanya tadi ada kamisan. Benar nggak? Iya. Oke, terus ada hal-hal yang tentunya di sini perlu dikembangkan lain ya di luar observasi. Dari sisi pembelajaran saya tadi mungkin terlintas nggak melihat atau memang tidak ada tentang penyampaian penilaian ya. KTP rubriknya dan mereka harus melakukan dari apa dan mereka harus menempuh yang mana ya, memenuhi rentangnya berapa nanti itu perlu sampaikan setelah tujuan mungkin ya Pak ya dari awal tujuan. Jadi ada semacam apa ya, sambunglah korelasinya antara tujuan dengan KTP. Peserta didik setelah mempelajari ini harus peserta didik mampu memahami transportasi refleksi. Jika nanti memahami sampai dengan sekian, berarti skalanya 70 sampai dengan 80 dan seterusnya. Atau jika belum, nanti kita akan adakan penilaian lagi. Baik. Itu disampaikan penilaiannya. Kalau tidak. Tapi secara garis besar ini sudah sesuai dengan standar. Alhamdulillah, insya Allah, alhamdulillah. Amin, ya Allah Pak.